Подаю, я тебе помогу. Film berlatar di Italia pada tahun 1961. Posko, seorang duda tua yang hidup sendirian, akhirnya nikah lagi sama janda muda dan cantik bernama Anna. Keluarga besar Posko langsung curiga. Mereka yakin Anna cuma ingin harta Posko, apalagi Anna punya cewek kecil bernama Santina yang butuh biaya hidup. Kakak perempuan Posko bernama Fernanda juga dulunya nikah sama pria tua karena hartanya, justru menyambut Anna dengan ramah. Fernanda bahkan nawarin buat jagain Santina beberapa hari biar Posko dan Anna bisa bulan madu dulu. Pas sesi foto keluarga, suasananya agak kaku. Livio, anak laki-laki Posko, kelihatan canggung. Buat Livio, Anna seolah-olah menggantikan posisi almarhum ibunya dan itu bikin Livio enggak nyaman. Habis pesta pernikahan selesai, Posko dan Anna harusnya menikmati malam pertama. Tapi tiba-tiba saja teman-teman lama Posko nongol. Posko buru-buru cabut bareng mereka, katanya cuma sebentar. Sementara itu Livio masuk rumah buat ganti baju. Anna menyapa Livio, nanya mau dikasih hadiah apa. Livio jawab santai sambil senyum. Livio pengen hubungan mereka jadi lebih akrab, nggak kaku kayak sekarang. Di sisi lain, Posko dan gengnya lagi buka makam tua buat nyari barang antik. Mereka sempat dikejar polisi tapi berhasil kabur. Malamnya setelah Posko pulang, dia kelelahan karena besok harus pergi ke Paris. Esok harinya, Livio lagi nongkrong sama teman-temannya di pantai. Antonella, cewek yang selama ini diam-diam suka sama Livio, nyelipin surat cinta di skuternya. Teman-temannya Livio sempat ngeledek karena Antonella dianggap orang gila dibanding cewek-cewek lainnya. Beberapa hari kemudian, Posko dan Anna balik ke rumah. Santina langsung lari peluk ibunya dengan gembira. Anna kasih Fernanda hadiah kecil dan Fernanda senang banget menerimanya. Posko juga bawain oleh-oleh buat Livio, tapi Livio cuma duduk diam. Livio sadar selama ini hubungan Livio sama ayahnya nggak pernah benar-benar nyambung. Pas Posko minta Livio bantu nurunin barang dari mobil, malah sempat nyeletuk hal yang nyelekit soal mendiang ibunya Livio. Livio langsung kesal. Ngelihat ketegangan itu, Anna bilang ke Posko kalau Posko terlalu keras sama Livio. Posko cuma ketawa-ketawa saja bilang nggak bakal ngulanginya lagi. Sosok Anna yang ceria dan perhatian bikin banyak orang di sekitar mereka jadi suka. Tapi Antonella beda sendiri. Antonella liatin Anna dengan tatapan curiga campur iri. Zio, pamannya Livio yang agak nyentrik, juga masih percaya Anna menikah cuma karena uang. Zio bahkan bilang gitu ke Livio. Suatu hari Anna masak siang dan ngajak Livio makan bareng. Tapi Livio langsung nolak tanpa banyak omong. Di hari lain, Posko pulang kerja lebih cepat pengen quality time bareng keluarga. Mereka bertiga bareng Anna dan Santina makan malam di restoran. Di sana Posko cerita soal ayah dari gadis cantik yang mau jodohin anaknya sama Livio. Tapi Posko nolak karena orang itu katanya terlibat bisnis yang gak bersih. Waktu terus berjalan, Santina makin akrab sama Posko dan Livio. Santina mulai nyaman main bareng mereka. Suatu sore Livio iseng nanya ke Anna soal cinta. Anna menjawab cinta itu sesuatu yang romantis. Livio cuma nyengir sinis. Buat Livio cinta itu cuma bikin sakit hati. Posko datang ngajak Livio nonton balapan sepeda bareng, tapi Livio nolak lagi. Zio yang melihat mereka dari jauh langsung ngomong ke Livio kalau saudaranya cuma senang pamer istri muda buat kelihatan keren. Habis acara selesai, Posko antar Anna pulang. Tapi bukannya istirahat, Posko malah balik lagi ketemuan sama gengnya buat buka makam lain. Kali ini mereka nemu artefak asli yang nilainya mahal banget. Posko langsung nyusun rencana buat jual barang itu ke kolektor rahasia. Tapi Posko wanti-wanti ke semua temannya buat tutup mulut soal ini. Besok paginya Santina tiba-tiba ngajak teman-temannya buat melihat harta karun yang katanya disembunyikan Posko. Posko langsung naik darah. Posko tanya ke Anna gimana caranya anak kecil itu bisa tahu soal penemuan mereka. Anna cuma ngangkat bahu, nyantai karena Anna yakin Santina pasti nggak sengaja dengar waktu orang dewasa ngobrol. Tapi situasinya semakin panas pas Livio ikutan menyerang ayahnya. Livio bilang Posko munafik, ngomong cinta sama tanah air, tapi nyatanya malah ngerampok harta negara dan mau jual ke orang luar. Pertengkaran mereka pun meledak di meja makan. Livio langsung berdiri dan pergi keluar rumah dengan muka penuh amarah. Anna nyusul bawain makanan,
Tapi Lipio nggak mau nerima apapun yang ada kaitannya sama ayahnya. Lipio masih terlalu kecewa. Malamnya Ana coba ngomong pelan-pelan ke Posko, nyuruh Posko buat berdamai sama anaknya. Tapi Posko cuma jawab datar, mungkin nanti belum siap katanya. Besoknya di pantai, Lipio lagi-lagi jadi bahan ledekan teman-temannya gara-gara Antonella. Cewek itu terus saja mantau Lipio dari kejauhan. Teman-temannya ngeledek karena Antonella emang beda dari cewek lainnya, tapi Lipio cuma diam. Malam harinya Lipio iseng nanya ke Ana soal cinta pertamanya. Ana dengan santai cerita kalau dulu Ana pernah suka sama sepupunya sendiri. Tapi cowok itu pindah ke luar negeri dan enggak pernah kembali. Keesokan paginya suasana rumah jadi lebih santai. Ana dan ibu-ibu tetangga lagi main air di halaman. Tanpa sengaja Ana nyipratin air ke Lipio juga. Awalnya Lipio kelihatan kesal. Tapi ujung-ujungnya Lipio ikutan main kejar-kejaran sama Ana sampai akhirnya Lipio peluk Ana kencang. Suasana mendadak jadi hangat. Para ibu di sekitar mereka cuma cekikikan godain mereka sambil pura-pura mau lepasin baju. Tapi kesenangan itu cuma sebentar. Pas Ana lagi main sama Santina, salah satu tetangga datang dengan wajah panik. Mereka bawa kabar kalau polisi baru saja nangkap Posko. Ana dan Lipio langsung lari ke kantor polisi. Di sana Posko coba tenangin mereka. Katanya ini cuma sementara. Posko bakal bebas dalam beberapa hari lagi. Tapi kenyataannya nggak segampang itu. Teman-temannya pada mundur karena nggak ada yang berani bantu karena takut ikut ditarik polisi juga. Hari-hari pun berlalu. Posko masih ditahan. Ana datang lagi buat nengokin dan di sana Posko akhirnya ngaku kalau Posko sempat mukul polisi waktu ditangkap. Posko minta Ana jangan menyerah sambil janji bakal benerin semuanya. Tapi waktu Ana pulang, Ana kaget karena keluarganya Posko malah sibuk rayain ulang tahun Lipio. Padahal suaminya lagi di penjara. Ana merasa nggak pantas dan Ana langsung curhat ke Fernanda. Tapi Fernanda cuma ngangkat bahu. Bilang ini semua buat semangatin Lipio kayak yang biasa Posko lakuin dulu. Lipio sendiri mulai kelihatan lebih peduli. Malamnya Lipio bantu Ana jemur cucian. Mereka ngobrol santai. Suasananya jadi adem. Tapi tiba-tiba Zio datang dan nyeret Lipio ke pojokan. Zio cerita semuanya. Besok Lipio baru tahu kalau penyebab utama Posko masuk penjara adalah pamannya sendiri. Zio tanpa sadar menyebarkan transaksi gelap Posko ke orang yang enggak seharusnya tahu. Pas perjalanan pulang, Lipio lihat Ana lagi ngobrol sama pria asing. Wajahnya terlihat serius. Begitu pria itu pergi, Ana langsung bilang ke Lipio kalau pria itu bakal bantu ngebebasin Posko dari penjara. Tapi anehnya Lipio enggak senang sama kabar itu. Lipio enggak kelihatan lega. Lipio merasa ayahnya emang pantas dapat hukuman. Malam itu Lipio duduk sendirian di bangku. Wajahnya kusut penuh amarah yang ditahan. Ana yang melihat langsung mendekat. Tanpa banyak kata Lipio tiba-tiba langsung memeluk erat kayak lagi nyari tempat buat bersandar. Lipio bilang Lipio butuh dukungan. Ana nggak bilang apa-apa, tapi pelukannya ngebawa sedikit kehangatan. Besok paginya Fernanda minta tolong ke Ana buat ambil botol minuman dari dalam rumah. Pas masuk, Ana nggak nyangka ketemu Lipio yang lagi ribet sendiri karena matanya kelilipan. Dia bantuin hati-hati banget sambil ngebelai wajah Lipio. Tapi saat itu juga Lipio tiba-tiba memeluk Ana. Pelukan yang spontan, penuh emosi dan bikin Ana kaget bukan main. Ana langsung mundur keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat. Bahkan lupa sama botol yang seharusnya Ana ambil. Nggak lama Lipio coba ngomong baik-baik. Lipio pengen jelasin perasaannya. Tapi Ana langsung nutup semua itu. Ana bilang kejadian tadi harus dilupain, tapi buat Lipio kejadian itu justru terus muter di kepalanya. Malamnya Lipio berdiri di depan kamar Ana, ngetuk pelan tapi pintunya nggak pernah dibuka. Pagi harinya Ana akhirnya ngomong tegas. Ana bilang kalau Lipio masih pengen tinggal di rumah ini, Ana harus bisa jaga diri dan kendaliin perasaannya. Kalau enggak, mending dia pergi. Tapi Lipio nggak nyerah, Lipio malah makin nekat. Lipio menuliskan catatan kecil dan menitipkannya ke Santina, ngajak Ana nonton film. Tapi bukannya luluh, Ana makin kesal. Malamnya Ana nemuin Lipio di garasi. Tanpa basa-basi Ana bilang supaya Lipio tinggal aja sama pamannya sampai Posko pulang. Tapi Lipio malah jawab dengan percaya diri. Lipio bilang Ana juga punya perasaan yang sama. Ucapan itu bikin Ana marah besar. Ana langsung ngasih tamparan keras ke pipi Lipio. Lipio yang makin hilang arah malam itu nyolong meja football dari bar bareng teman-temannya. Mereka bawa ke pantai, nyalain musik dan mulai pesta kecil. Antonella yang dengar Lipio ada di sana langsung datang nyamperin Lipio. Coba cari perhatian tapi Lipio cuma cuek, tatapannya kosong.
Dalam hatinya Lipio cuma pengen ketemu Ana lagi. Masih mabuk, Lipio pulang ke rumah tapi pintu dikunci. Lipio pecahin kaca buat masuk. Di dalam Ana sendirian, Lipio ngamuk ngomong sambil nangis bilang Lipio cinta. Bukan cinta anak-anak tapi yang beneran. Ana sempat panik tapi akhirnya Ana tenangin Lipio. Bilang kalau Ana juga punya perasaan yang sama. Saat itu juga semua emosi meledak. Mereka menyatu dalam pelukan hangat dan malam itu semuanya telah berubah. Besoknya Ana ke penjara ketemu Posko yang kelihatannya lebih kalem dari biasanya. Posko cerita selama di balik jeruji, Posko mikirin banyak hal tentang hidup, tentang kesalahannya sebagai ayah. Posko menyesal udah cuek ke Lipio selama ini. Ana dengerin tapi wajahnya gelisah. Ana bilang cuacanya terlalu panas biar kelihatan nggak aneh. Tapi Posko bisa ngerasa, Posko bilang ke Ana nggak apa-apa kalau mau nangis. Posko juga sekarang ngerti rasanya takut dan khawatir. Pas pulang ke rumah, Lipio langsung menyambut Ana dan narik Ana ke pelukan. Kebersamaan mereka pun terjadi lagi. Tapi kali ini beda. Mereka nggak sadar ada mata yang ngintip dari lemari. Itu adalah Antonella. Ana syok, tapi Lipio buru-buru nenangin. Lipio bilang Antonella punya masalah psikologis. Dan bahkan kalaupun Antonella cerita ke orang lain, nggak bakalan ada yang percaya. Ana pun percaya. Ana senyum tipis lalu kembali tenggelam dalam pelukan Lipio. Di atas ranjang besar itu semuanya terasa begitu hangat dan salah di waktu yang bersamaan. Besoknya Fernanda datang ke rumah bawa kabar yang kelihatannya bikin lega. Fernanda bilang Posko bakal bebas dari penjara besok. Tapi buat Ana, kabar itu nggak bikin tenang sama sekali. Soalnya Ana udah ngerasa beban rahasia itu terlalu berat buat ditahan. Akhirnya Ana jujur. Ana ngaku ke Fernanda kalau selama ini Ana sudah berkali-kali mengkhianati Posko. Bukan dengan orang lain tapi dengan Lipio, putranya sendiri. Fernanda pun kaget, wajahnya langsung tegang. Tapi Fernanda buru-buru nyuruh Ana buat diam dan nggak ngomong apa-apa lagi. Fernanda bilang kebenaran kadang bisa lebih nyakitin daripada kebohongan. Dan kalau semuanya terbongkar bisa berakhir tragis. Keesokan harinya keluarga besar kumpul di rumah. Semua orang ngerayain kepulangan Posko. Ada tarian, tawa, dan makanan di mana-mana. Tapi Posko yang baru keluar dari sel cuma senyum tipis dan bilang Posko butuh waktu sendirian. Malamnya Posko jalan ke pantai ngelepas penat sambil menikmati udara kebebasan. Tiba-tiba Antonella muncul di sana. Antonella minta waktu sebentar buat ngobrol penting. Entah apa yang mereka omongin tapi ekspresi wajahnya Antonella kelihatan serius. Di rumah pesta masih jalan, tapi Posko mulai curiga. Wajah Fernanda kelihatan gak tenang dan Ana juga sama. Tapi Posko pura-pura gak lihat, ikut ketawa dan angkat gelas bareng teman-temannya. Beberapa jam setelah itu Lipio dan Ana bantuin Posko pulang. Posko udah mabuk berat, jalannya oleng. Di kamar pas mereka bantuin nidurin Posko, Posko tiba-tiba buka suara. Dengan mata yang berat Posko bilang ke Lipio kalau Posko sebenarnya sayang banget sama anaknya. Posko minta maaf karena selama ini selalu dingin dan cuek. Terus Posko tawarin Lipio buat gabung di bisnis keluarga. Bahkan dia sudah siapin truk baru. Lipio diam lama. Tapi untuk pertama kalinya Lipio ngerasa dekat benar sama ayahnya. Ada rasa yang gak bisa dijelasin kayak luka lama mulai sembuh. Dengan suara pelan Lipio bilang ke Ana, tolong jaga ayahnya. Terus Lipio ngasih tahu kalau dia bakal pergi buat tugas militer. Setelah Lipio pergi, Ana akhirnya ngaku semuanya ke Posko. Ana buka soal hubungan Ana sama Lipio. Anehnya Posko gak ngamuk. Posko justru tenang tapi tatapannya kosong. Lalu malah ngajak Ana buat tidur bareng. Waktu terus berjalan. Lipio balik dari dinas militer dan Lipio bawa kabar besar. Lipio sudah tunangan sama cewek baru. Keluarga kumpul lagi di meja makan ngerayain momen itu bareng-bareng. Tawa, makanan, anggur semuanya sudah kayak dulu lagi. Tapi di tengah semua itu, pandangan Lipio dan Ana sempat ketemu. Ada rindu yang keburu tenggelam. Ada sesuatu yang belum kelar. Posko yang melihat itu langsung gelap. Tatapannya berat kayak awan badai yang ngumpul di ujung langit. Pas mereka lagi foto keluarga, semua orang berdiri dengan ekspresi yang aneh. Nggak ada senyum, nggak ada canda, cuma tatapan kosong dan pikiran yang melayang kemana-mana. Kamera pun ngejepret dan film pun tamat. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.